Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa melaksanakan satu diskusi ya tentang ekonomi syariah, dan alhamdulillah hadir di ruangan ini seorang pakar ya di bidang ekonomi syariah. Beliau adalah Dr. Erik ya, yang sudah terkenal ya di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia. Baik, kita mulai saja Pak Erik, tapi sebelumnya monggo diperkenalkan secara singkat ya sebelum saya memulai pertanyaan, atau langsung aja. Ya, tidak apa-apa saya memperkenalkan diri singkat. Silakan Pak Erik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agus kesempatannya. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Senang sekali rasanya siang hari ini bisa berkesempatan bincang-bincang dengan Pak Agus, Ustadz ini ya, Ustadz Agus lebih tepatnya. Tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin saya ini kalau dibilang pakar ya rasanya mungkin jauh dari pakar, tapi ya saya ini senang belajar mungkin ya Pak Agus. Alhamdulillah saya menyelesaikan studi terakhir saya di program Doktor Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Sehari-hari saya sebagai praktisi di lembaga keuangan syariah dan sekaligus juga sebagai praktisi sebagai amil zakat di lembaga amil zakat nasional, dan sekaligus juga sebagai nadhir wakaf di salah satu lembaga nadhir wakaf nasional juga. Jadi di sektor komersil ya gitu, di sektor sosial keuangan Islam juga, di sektor keuangan sosial Islam juga gitu ya. Jadi itu kesibukan sehari-hari. Sisanya ya santai aja. Ya, luar biasa ya. Tadi barusan kita dengarkan. Baik, jadi gini ya, setelah perkenalan dari Dr. Erik tadi ya, bahwasanya channel yang kita buat kali ini adalah Akademi Guru Saleh ya. Jadi kita akan menghadirkan orang-orang yang ahli di bidangnya atau memberikan satu ide-ide yang luar biasa, dan idenya biasanya baru dan berbeda. Baik, Pak Erik, kita ngawali satu pertanyaan ya. Kita melihat bahwasanya bangsa Indonesia ini kan mayoritas Islamnya sekitar 80%. Ya. Untuk itu yang pertama kami tanyakan, bagaimana Pak Erik, atau kenapa ekonomi syariah belum mendapatkan respon dari masyarakat Indonesia? Iya. Jadi menarik ya kita bicara terkait dengan ekonomi syariah. Mungkin perlu kita pisahkan dulu antara keilmuan ekonomi syariah begitu dengan perkembangan industri syariah begitu ya, baik itu di sektor keuangan maupun di sektor non keuangan ya. Memang unik kalau kita bicara konteksnya Indonesia, maka orang itu seakan-akan kalau berbicara terkait dengan ekonomi syariah, maka yang ada di dalam persepsi dan mindset masyarakat Indonesia itu bank syariah gitu ya, bank syariah. Sebenarnya tidak salah, tapi juga mungkin kurang tepat kira-kira begitu. Karena kenapa? Karena ini sebagai bagian dari apa ya istilahnya ya, menurut saya terlalu simplifikasi ya. Ketika bicara konteksnya ekonomi syariah itu dibatasi dengan perkembangan industrinya ansih gitu ya. Karena memang secara sejarah begitu lahirnya diskursus mengenai ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia ini memang diawali dengan dengan industrinya dulu gitu ya. Apa itu perbankan syariah gitu ya. Ya tentu memang secara keilmuan juga sudah diinisiasi pada saat itu teman-teman di IJMI gitu ya. Sampai lahirlah satu bank syariah pertama di Indonesia. Sehingga akhirnya masyarakat ini ya sedikit perlu diluruskan begitu ketika melihat konteks ekonomi syariah itu sebatas atau sesempit
melihat perbankan syariah gitu. Padahal kalau kita mau tarik dalam konteks yang lebih makro sebenarnya, kalau kita bicara ilmu ekonomi Islam itu atau ekonomi syariah itu sebenarnya ya dia adalah ekonomi yang menganut prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam gitu ya, ajaran agama kita, tuntunan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga ketika itu kita pahami maknanya sebagaimana yang barusan saya sebutkan, maka sesungguhnya ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya sudah sesuai dengan ekonomi syariah gitu ya, sudah sesuai dengan ekonomi syariah selama tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar, batil, maisir dan lain-lainnya ya, maka atau transaksi terlarang lainnya, maka sebenarnya substansinya dia adalah bagian dari praktek-praktek ekonomi syariah begitu. Nah, tapi makin ke belakang tentu masyarakat gitu ya, umat ini memang butuh adanya simbol-simbol gitu ya, penekanan-penekanan, bagian daripada penegasan-penegasan bahwasanya apa-apa yang sudah dilabeli syariah maka secara regulasi, secara tata kelola gitu ya, secara compliant gitu ya, aturan dan perangkat-perangkatnya itu sudah melalui verifikasi Dewan Syariah Nasional sehingga tidak perlu diragukan begitu ya. Walaupun sebenarnya ada banyak bisnis yang secara bisnis model dan secara operasionalnya sudah menganut sistem-sistem syariah, tetapi mereka tidak menjustifikasi dirinya sebagai sebuah entitas bisnis syariah. Contoh dalam konteks wisata halal begitu ya, atau wisata sekarang lagi ngetren ada istilah wisata halal begitu ya. Wisata halal itu kan sebenarnya sederhana sekali konsepnya, bukan wisata yang destinasinya ke Timur Tengah saja begitu ya, juga bukan wisata yang destinasinya ke Wali Songo atau ke masjid saja, tapi destinasi ke Eropa, destinasi ke negara-negara yang populasi non-muslimnya mayoritas, itu juga bisa disebut wisata syariah atau wisata pariwisata halal begitu, selama selama jadwal wisata mulai dari berangkat sampai dengan akhirnya itu tidak mengandung tempat-tempat wisata yang syubhat, makanannya semuanya makanan-makanan halal. Kalau mereka berhenti di restoran, restorannya sudah dipastikan sebagai restoran-restoran halal gitu. Karena saya punya pengalaman ya sekali dua kali ke luar negeri begitu, kita tuh worry itu, ini masuk ke restoran ini makanan yang saya makan ini halal atau enggak ya gitu ya. Nah itu makanya adanya label wisata halal dan seterusnya itu dalam konteks ingin memberikan penekanan dan sekaligus keyakinan kepada usernya, kepada buyernya, kepada customernya bahwasanya paket wisata ini adalah wisata halal. Kira-kira begitu konteksnya dalam konteks yang luas ya. Jadi berarti kita butuh edukasi ya tentang ekonomi syariah sehingga masyarakat muslim tuh mengerti tidak hanya perbankan syariah tapi juga menyangkut aspek kehidupan secara luas ya. Ya. Nah, saya melihat bahwasanya ada satu negara yang non-muslim ya, New Zealand sama Inggris ya. Bahkan dua negara ini luar biasa menerapkan ekonomi syariah. Gimana menurut pendapat Dr. Erwin? Ya, persis ya Ustadz Agus ya. Jadi mungkin kita menggunakan diksinya literasi ya, literasi syariah ya, bagian daripada proses edukasi. Memang angka literasi keuangan syariah khususnya di Indonesia ini relatif masih rendah lah gitu ya. Secara angka persentase di tahun 2024 itu angkanya baru mencapai untuk literasinya itu 38 sampai 39%. Literasi artinya orang yang literate dengan keuangan syariah gitu ya. Kalau inklusinya malah lebih kecil lagi, kira-kira masih sekitar 12% ya. Tapi sebenarnya ini merupakan sebuah kabar gembira karena tentu kita tidak melihat angka 38% itu saja, tetapi dia bertumbuh gitu ya, karena dari tahun ke tahun itu angkanya senantiasa naik gitu ya. Karena memang sekarang ini ada banyak peran-peran positif dari para stakeholders di luar konteks industri tadi ya, seperti perbankan syariah, asuransi syariah gitu ya. Kuliner halal, wisata halal gitu ya. Sekarang ada rumah sakit sertifikasi syariah, ada hotel syariah dan seterusnya ya. Tentu itu juga mereka memainkan peran-peran edukasi dan literasi ya.
Tapi juga kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya, memang ada peran-peran lain yang mungkin masih belum optimal gitu ya, walaupun sebenarnya sudah mulai diambil peran-peran itu, khususnya adalah peran dari pemerintah ya maupun regulator ya. Jadi di era 10 tahun terakhir ini, khususnya 5 tahun terakhir, alhamdulillah sudah ada namanya KNEKS gitu ya, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Itu menjalankan peran-peran edukasi, literasi dan seterusnya. Tapi mungkin masih menjadi tema-tema yang agak elitis lah mungkin gitu ya. Tema-tema dari kampus ke kampus, seminar ke seminar gitu ya. Saya berpikir sebenarnya ada hal-hal yang langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan Pak Agus ya, dalam konteks edukasi dan literasi itu yang tidak terlalu elitis. Contoh yang mungkin saya mulai itu dari kegiatan yang kecil-kecil, konten khutbah Jumat tema ekonomi syariah gitu ya. Bukan berarti kita menisbikan atau tidak sepakat dengan tema-tema khutbah Jumat mainstream selama ini, di mana kontennya mungkin terkait dengan keimanan, ketakwaan, ibadah begitu ya. Tapi ada sisi-sisi yang menurut saya bisa kita manfaatkan secara optimal. Kenapa? Karena ibadah sholat Jumat itu mandatori gitu ya, dan khutbah itu juga mandatorinya sholat Jumat gitu ya. Nah kalau itu bisa kita manfaatkan dengan konten-konten edukasi ekonomi syariah, baik itu tema-tema yang lebih spesifik, mungkin tema zakat, tema wakaf, tema waris, tentu itu menjadi satu edukasi yang menurut saya menarik. Apalagi ketika ditindaklanjuti, misal setelah khutbah ada bedah khutbah gitu ya, bedah khutbah ditindaklanjuti dengan dialog dan seterusnya, dan itu sudah mulai diinisiasi di beberapa masjid. Jadi kalau tadi kembali ada peran regulator. Nah tadi kan pertanyaannya, kenapa kok ada negara-negara yang populasi non muslim kok bisa tumbuh berkembang dengan baik? Ambil contoh tadi disebut semisal di UK gitu ya, di Inggris ya, New Zealand ya. Memang ada ini menariknya Pak Agus ya, ada satu riset di negara tersebut yang menunjukkan tingkat akseptabilitas keuangan syariah memang cukup tinggi di tengah populasi masyarakat sana. Kenapa? Karena mungkin pola atau sistem ekonomi syariah itu kompatibel dengan madhab ekonomi negaranya. Nah, itu sudah cukup menjadi dorongan bagi pertumbuhan aset dari bank syariah. Ya, kalau di negara-negara muslim lain, contoh semisal di Malaysia, itu ada peran-peran ini Pak Agus, ada peran-peran pemerintah dalam rangka untuk memberikan distribusi yang fair gitu ya, dalam konteks semisal pembiayaan infrastruktur negara gitu ya, pooling dana-dana pemerintah, dana-dana kementerian, itu ada keberpihakan ya dari sisi dari sisi kebijakan negara, kira-kira begitu. Jadi memang ini dua sumbu yang harus berbarengan, satu sumbu edukasi dan literasi, yang kedua sumbu regulasi, gitu. Kira-kira itu mungkin Pak Agus. Jadi disebutkan bahwasanya masalah perbankan keuangan. Ya. Saya barusan melihat data, kira-kira untuk market share pasar syariah itu masih 7,3 ya. 2024 ini. Ya. Kemudian untuk perputaran keuangannya 10, sekian ya. Dan dana yang bisa diputar juga sekitar 902 triliun. Masih jauh ya dari yang kita harapkan dengan penduduk yang besar 280 juta ini. Bagaimana strategi apa yang perlu digagas atau diambil agar dalam waktu 5 tahun ke depan minimal kita bisa mencapai target edukasi syariahnya 40-50%. Gimana Pak Erik? Ya betul, memang angka market share ini selalu disampaikan ya. Tentu dia sebenarnya sudah bertumbuh ya. Sebelumnya 4%, 5% dan seterusnya gitu ya. Nah, ada hal yang menggembirakan sebenarnya Pak Agus ketika kita melihat konteksnya bukan sekedar melihat pendekatan market share gitu ya, tapi pendekatan pertumbuhan. Jadi sebenarnya pertumbuhan perbankan syariah, kalau kita konteksnya bicara perbankan syariah ya, kita exclude industri keuangan yang lain. Kalau konteksnya perbankan syariah, misal sebenarnya pertumbuhan bank syariah itu di atas rata-rata pertumbuhan bank konvensional, gitu ya. Kalau dilihat aset, ya tentu
jauh karena memang kita startingnya berbeda jauh. Ya taruhlah sekarang bank-bank BUMN itu usianya udah 100 tahun Pak, udah 100 tahun lebih begitu ya. Sedangkan kita kan baru muncul di era 2000-an inilah kalau bisa disebut gitu ya, atau era 90-an, tapi masifnya itu kan di era 2000-an gitu ya. Nah, ya sehingga memang relatif kurang gitu ya, kurang apple to apple membandingkan dari sisi besaran asetnya gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa berdalih atau berlindung di balik usia saja. Ya, tentu ini menjadi tantangan bagi pelaku, bagi pemerintah, bagi regulator untuk melakukan catching up gitu ya, akselerasi, percepatan agar industri keuangan syariah ini bisa nyalip, bisa nguber. Ya, dan itu sudah terbukti 2 tahun terakhir ini sebenarnya secara growth. Ya, menurut saya ini adalah sebuah ukuran yang cukup fair begitu. Artinya sebenarnya market itu sudah mulai ada transisi interest gitu ya, transisi ketertarikan terhadap industri keuangan syariah. Kenapa? Karena ternyata pertumbuhan perbankan syariah itu jauh melebihi pertumbuhan perbankan konvensional. Nah, tinggal nanti bagaimana pemerintah memainkan perannya gitu ya. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebenarnya kalau tema pemerintah ini kan ya urusan negara lah ya Pak Agus ya. Sebenarnya kita bisa melakukan hal-hal kecil sebenarnya, hal-hal mikro ya. Kalau pemerintah ini kan makro ya. Sekarang ya kita tidak punya apa ya, kita tidak punya otoritas lah gitu ya. Tapi tentu peran kampus, akademik, ulama itu untuk memberikan endorse kepada pemerintah itu sudah dilakukan sebenarnya. Tapi sebenarnya ada hal-hal kecil ya Pak Agus ya, tentu bukan tanpa kendala, nanti saya sampaikan juga. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan dari mana? Dari peran individu per individu gitu ya, bagaimana setiap orang ya atau setiap masyarakat muslim ini memiliki apa namanya itu kepedulian terhadap perkembangan ekonomi syariah gitu ya. Misal kalau dalam konteks perbankan syariah, coba kita perlu cek gitu ya, berapa orang sih dari total populasi masyarakat kita ini yang secara rekening tidak punya rekening bank syariah semisal gitu ya, duitnya dipuling semuanya di bank konvensional, bahkan mereka nggak pernah nanya itu di bank konvensional dapat bunga berapa dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau di bank syariah, apa namanya, apa ya, mungkin diksi yang lebih tepat gitu ya, nuntutnya minta ampun lah gitu kira-kira ya. Tapi menurut saya fair saja dalam konteks industri gitu ya. Kita tinggal berkompetisi dari sisi apa namanya, competitiveness-nya, baik dari sisi produk maupun dari sisi layanan. Memang ada salah satu kelemahan di bank syariah itu apa? Isu yang dulu sering digaungkan adalah accessibility, kemudahan akses. Kenapa? Karena secara jumlah memang jauh dibandingkan bank konvensional. Tapi sebenarnya sejak adanya merger bank BUMN itu, isu itu sudah mulai tereduksi sebenarnya. Kenapa? Karena distribusi bank syariah itu sekarang sudah mulai merata, hampir di semua kabupaten kota ada. Cuman memang jangkauannya tidak sampai kepada pelosok dan seterusnya. Tapi sebenarnya pemerintah sudah memberikan solusi dengan adanya laku pandainya bank syariah. Gitu. Laku pandai itu agen-agen bank itu gitu, yang modal mesin edisi dan seterusnya, handphone gitu ya. Itu kan dalam rangka untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Gitu. Nah, itu kan bisa kita kerjasama dengan warung-warung, dengan kafe-kafe, dengan toko-toko gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya umat ini punya kekuatan luar biasa Pak Agus. Ada khotib Jumat tadi gitu ya. Ada peran kita sebagai individu, ada regulator gitu ya. Badannya juga sudah ada, komite keuangannya juga sudah ada. Jadi sebenarnya saya yakin ini hanya masalah waktu saja. Hanya masalah waktu saja, insya Allah. Gitu ya Ustaz. Jadi walaupun ini masalah waktu, selama ini kan mohon maaf butuh satu effort ya yang luar biasa. Karena di masyarakat yang seperti Pak Eri tadi sampaikan, bahwasanya banyak yang belum mengenal ya, jasa-jasa apa yang ada pada bank syariah sehingga mereka belum menikmati ya. Jadi udah sebutkan, apakah ada upaya itu dari komunitas masyarakat atau stakeholders dari ekonomi syariah ini atau keuangan syariah ini untuk mensosialisasikan sehingga perjalanan ekonomi syariah atau keuangan syariah nanti bisa diterima masyarakat muslim. Karena selama ini mohon maaf, ini belum kita bicara tentang masalah selain ekonomi syariah ya, yang tadi disampaikan juga masalah waris, masalah wakaf dan sebagainya. Dan potensinya mohon maaf,
luar biasa ini. Ya, Ini ya. perlu apa ya? Satu akselerasi dan juga kepedulian umat Islam untuk bergerak bersama. Jadi gimana? Dimulai dari mana ini Pak Erik? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri. Iya, betul. Ibda binafsik katanya Ibda binafsik ya, jadi hakim Jadi, itu ya. Kita mulai dari kita sendiri ya. Jadi tentu kalau kita bicara konteksnya makro, ini peran utamanya dimainkan oleh pemerintah ya. Sehingga keberpihakan pemerintah terhadap isu-isu ekonomi syariah ini menjadi penting ya. Instrumen-instrumennya sebenarnya sudah ada gitu ya di di OJK, pengawasan terhadap industri keuangan dan non keuangan syariah itu sudah ada gitu ya. Ya kan ada ada sektor utama, ada second sektor, ada third sektor gitu ya. Ya bagaimana kita menciptakan ekosistem yang saling terkait gitu ya. Kalau bahasa kita ini agak berat bahasanya, closed loop ekosistem gitu ya. Ekosistem yang tertutup gitu, yang saling terkait sehingga tidak ada kebocoran dalam konteks interaksi keuangannya gitu ya. Ya pengusahanya sebisa mungkin juga punya punya dukungan terhadap perkembangan ekonomi syariah gitu ya. Pemerintahnya tadi disebut di awal tadi juga harusnya juga begitu ya. Lalu ada komunitas-komunitas ketiga, ada komunitas-komunitas yang memang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka untuk mensupport perkembangan ekonomi syariah. Contoh sekarang ada yang namanya MES, Masyarakat Ekonomi Syariah gitu ya. Di situ ada divisi zakat, ada divisi perbankan dan seterusnya, MES gitu ya. Apalagi sekarang makin galak gitu ya, makin digalakkan pendirian prodi-prodi ekonomi syariah di banyak kampus, PTN maupun PTS, perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan gitu ya. Itu sekarang sudah makin banyak gitu ya. Dan itu baru muncul kan di baru-baru ini ya. 10 tahunan terakhir ini gitu ya. Sehingga kita masih belum bisa merasakan betul dampak signifikannya, tapi kok saya meyakini itu dalam kurun waktu 1 dekade ke depan begitu ya, bagaimana isu ini menggelinding gitu ya, cendekiawannya juga makin banyak gitu, bahkan produk-produk yang sifatnya produk mandatori pemerintah gitu ya, seperti suku dan seterusnya itu ya juga bagian daripada concern pemerintah agar produk-produk investasi dan seterusnya itu comply secara syariah. Jadi semua ini peran ini memang kalau dalam ilmu fisika itu kan Ustaz Agus, vektornya itu banyak gitu ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping, tapi resultannya itu sama gitu ya. Nah, kalau bahasa fisika itu kan sebenarnya dalam rangka untuk mencapai satu tujuan atau titik yang sama. Saya pikir itu mungkin, Ustaz Agus. Jadi disebutkan bahwasanya SDM yang menjadi satu kunci sukses ya perkembangan ekonomi syariah ya, dan ini juga menjadi kelemahan di ekonomi syariah untuk pengembangannya. Tadi disebutkan tadi 5-10 tahun lah baru ada kesadaran yang luar biasa untuk kampus-kampus agar menghasilkan SDM syariah. Targetnya Pak Eri, kira-kira berapa tahun sehingga SDM ini bisa memenuhi kualifikasi? Ya, sebenarnya hari ini kita sudah mulai merasakan gitu ya, buah dari pendidikan atau buah dari adanya sektor formal di bidang pendidikan. Tadi salah satu indikatornya bermunculnya banyak prodi dan seterusnya ya. Tapi tentu kita tidak berhenti pada harapan sekedar memperbanyak jumlah prodi dan seterusnya ya. Karena tantangan ketika jumlahnya sudah banyak itu adalah aspek kualitas gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang scholars gitu ya, sudah banyak sarjana-sarjana kita yang studi lanjut ke luar negeri gitu ya, dalam rangka untuk memperdalam gitu ya, karena konteks teoritis maupun praktis gitu ya, sekaligus juga ada makin banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan, bisnis syariah, keuangan syariah gitu ya. Tentu itu semuanya akan menjadi katalis dalam rangka untuk mempercepat proses perkembangan ekonomi syariah ke depan. Kenapa? Karena ya itu tadi, scholarsnya makin banyak gitu, terus industri-industri terkait dengan ekonomi syariah juga makin banyak sekarang. Jadi sekarang
pariwisata, concernnya sudah syariah sekarang. Betul. Terus menariknya lagi kan kita sekarang ini sudah mau masuk ke gen setelah Gen Z itu apa? Gen Alpha, terus apa saya lupa ya. Gen Z ya. pertama milenial, Alpha ya. Gen Z, sekarang Gen Alpha ya. Nah, ini ternyata hasil risetnya mereka itu punya ketertarikan terhadap isu-isu kepedulian, isu-isu sosial, betul, gitu ya, isu-isu sustainability. Betul. Di tengah berbagai macam stigma atau labelisasi yang mungkin kurang pas lah begitu ya. Sebenarnya Gen Z itu juga nggak suka dilabeli mager, dilabeli ini, mereka sendiri nggak suka sebenarnya gitu ya. Tapi di sisi yang lain saya melihat positifnya mereka itu ternyata tumbuh dan berkembang, punya concern yang cukup baik terhadap isu-isu sosial ternyata Ustaz Agus. Nah, tentu ini menurut saya akan sampai pada titik temu begitu ya, di mana generasinya punya concern yang baik terhadap isu-isu sosial, sustainability, tapi di sisi yang lain juga pendidikannya juga semakin baik begitu ya. Jadi menurut saya ini insya Allah nanti akan sampai pada titik equilibrium yang produktif lah, kira-kira begitu. Bagus, menarik. Satu sisi itu tadi yang disebut sudah menuju generasi Gen Alpha ya tadi ya, sudah menuju pada kesalahan sosial. Terus bagaimana dibarengin dengan kesalahan ekonomi ya. Sehingga klub tadi. Betul. Kita tahu bahwasanya prinsip ekonomi syariah itu ada dua. Satu keadilan. Kedua masalah kesejahteraan sosial. Saya melihat yang di level bawah aja, kita melihat perkembangan anak muda seperti hadirnya masjid sejuta umat ya di Surabaya itu luar biasa responnya. Jadi banyak peran-peran anak muda sudah berpikir tentang kesalahan ekonomi dan kesalahan sosial. Nah, sekarang ini Pak Erik yang menjadi menarik, kalau kita membumikan lah ekonomi syariah, tadi disebutkan bahwasanya tentang wakaf, kemudian waris. Saya melihat di banyak tempat, banyak problem ini, masalah kekurangan edukasi masyarakat untuk bisa konsultasi di bab waris saja ya. Bagaimana dihadirkan di setiap masjid atau di beberapa kelurahan kecamatan ada konsultan waris, konsultan wakaf dan sebagainya. Gimana Pak Ed? Ya, jadi menurut saya salah satu pilar kekuatan umat ini diantaranya adalah masjid ya. Karena masjid ini menurut saya adalah seharusnya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, harus memiliki multi peran masjid ini ya. Selain dalam konteks sebagai sarana ibadah mahdhah, dalam konteks melaksanakan sholat dan seterusnya, harusnya dia menjadi basis sosial yang kuat gitu ya. Muamalahnya ya. Iya, jadi kalau dulu itu kan sahabat tuh yang ditanya kan cuma masjid sama pasar saja gitu, di mana masjid dalam konteks mahdhah, di mana pasar ya. Jadi kalau masjid ini, jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak lahir komunitas-komunitas masjid yang juga menjadi base camp entrepreneurship gitu ya. Ada banyak masjid yang sekarang juga tempat ngumpulnya anak-anak muda mengkaji berbagai macam wawasan keislaman gitu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Agus, sebenarnya peran itu bisa dimainkan oleh masjid karena masjid ini yang basisnya itu sangat intim sama masyarakat, sangat intimate. Dia berada dalam satu populasi spesifik perumahan gitu ya. Kalau di masjid itu ada konsultan waris, konsultan zakat infak, konsultan keluarga sakinah, semisal begitu ya. Iya, ini luar biasa gitu ya. Sebenarnya peran-peran ini sudah mulai dilaksanakan sekarang oleh beberapa masjid, di mana masjid sudah mulai punya TPA dalam rangka untuk memberikan pendidikan anak usia dini gitu ya. Tapi sayangnya memang banyak masjid kita perhatikan itu berhenti proses edukasinya di level remaja ke atas, gitu ya, anak SMP ke atas, SMP ke atas, gitu ya. Jadi ya sekarang nih nun sewu, masjid makin banyak, makin mudah dicari, begitu ya, makin makmur juga sebenarnya kalau kita lihat fenomenanya. Tapi di sisi yang lain remajanya tidak banyak, gitu ya. Jadi ya yang yang adzan, yang iqomat, yang ngimami gitu ya. Kadang-kadang orangnya sama gitu ya. Orangnya sama. Jadi saya membayangkan kalau peran itu nanti diambil oleh masjid gitu ya.
sekaligus misal bisa menjadi apa itu istilahnya agen-agen zakat ya dari Basnas atau dari lembaga amil zakat dan seterusnya. Lalu di situ juga ada pusat-pusat konsultasi syariah gitu ya, yang diampu oleh para ustadz yang kompeten gitu ya dengan isu-isu, karena masyarakat kita ini makin ke belakang ini makin rentan. Gitu ya. Saya kemarin perlu divalidasi ya. Saya kemarin baca salah satu headline media online gitu, ternyata angka perceraian di Indonesia itu mencapai 30%. Betul. Berarti kan 1 dari 3 orang menikah itu calon akan bercerai gitu ya. Ini kan sebuah keprihatinan. Gitu, sebuah keprihatinan. 1, jadi kalau hari ini ada orang menikah 10 gitu ya, berarti 3-nya itu calon bercerai gitu. Nah, tentu ini sebuah keprihatinan. Biasanya itu terkait dengan isu-isu ekonomi gitu ya. Ya dan seterusnya. Apalagi kita bicara konteks waris. Hari ini tuh orang bisa rame kakak adik ya, bisa apa? Kalau kata orang Jawa bisa bacok-bacokan sekarang ini gitu ya, hanya gara-gara waris dan seterusnya. Ini karena faktor literasi, itu. Mungkin kuncinya masjid itu salah satunya. Wah, menarik. Ya. Jadi masjid perlu dipikirkan ya bagaimana berpikir tentang solusi umat ya. Iya, betul. Sehingga ada SDM yang luar biasa. Ya. Baik, karena waktunya sudah cukup. Gitu ya. Pak Erik, nanti kita coba akan melanjutkan ya dengan tema-tema yang menarik tadi ya, biar ekonomi syariah itu lebih membumi lagi. Jadi luar biasa diskusi pada siang ini ya. Saya berharap nanti ada kesempatan lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Erik. Sama-sama. Kita bicarakan bersama ini memberikan kemaslahatan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.